Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Info Sakti Reza dari kelas 6C dengan NPM 233510636. Video ini saya buat guna untuk melengkapi tugas praktikum Big Data, di mana format tugasnya adalah menjelaskan materi P1 sampai P6 yang sudah saya pelajari pada pertemuan praktikum. Lalu nanti saya akan membuat demonstrasi dari beberapa pertemuan. Nah, kita langsung saja masuk ke modul yang pertama, di mana modul pertama ini adalah pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Nah, jadi pada materi ini saya mempelajari konsep dasar Big Data serta pengenalan Apache Spark sebagai framework yang digunakan untuk mengolah data dalam skala besar. Lalu di modul dijelaskan beberapa karakteristik Big Data 5V. Nah, jadi 5V ini yang pertama itu adalah volume, di mana volume ini adalah jumlah data yang sangat besar. Sebagai contoh platform e-commerce seperti Tokopedia dan lainnya. Yang kedua itu ialah velocity. Velocity ini kecepatan pertumbuhan data yang sangat tinggi. Contohnya seperti data transaksi, di mana data transaksi ini bakalan terus bertambah seiring terjadinya transaksi. Yang ketiga itu ada variety, di mana variety itu ialah keberagaman jenis data yang dapat berupa data struktur maupun tidak terstruktur. Yang keempat ada veracity, di mana veracity ini adalah kualitas dan keakuratan dan keakurasian data. Data yang akan dianalisis harus dipastikan bersih dan valid, misalnya dengan menghapus data kosong atau memperbaiki data yang tidak konsisten. Lalu yang kelima yaitu value, di mana value ini adalah nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari data, seperti hasil analisis big data atau yang lainnya. Misalnya mengetahui produk yang paling diminati atau total penghasilan yang paling tinggi dari beberapa karyawan. Nah, selain itu dari modul ini saya juga diperkenalkan beberapa arsitektur Apache Spark, di mana yang pertama itu ialah driver yang bertugas untuk mengatur seluruh proses eksekusi dari aplikasi. Yang kedua itu cluster manager yang mengelola sumber daya komputasi. Yang ketiga itu ada worker sebagai komputer yang menjalankan proses pengolahan data. Lalu ada eksekutor, di mana eksekutor ini adalah proses yang bertugas mengeksekusi pekerjaan pada masing-masing worker. Ini adalah cara-cara instalasi dan inisialisasi dari Spark Session yang dilakukan pada praktikum. Nanti akan saya perkenalkan pada demonstrasi. Nanti akan saya lakukan pada demonstrasinya. Baik, kita lanjut ke modul yang ketiga, di mana modul ketiga ini adalah data wrangling dan atau data cleaning. Nah, jadi pada modul ketiga ini saya mempelajari proses data wrangling atau data cleaning, yaitu tahapan untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis. Jadi dari berbagai sumber yang seringkali masih memiliki berbagai permasalahan, misalnya ada data yang kosong atau missing values, lalu format data yang tidak seragam, lalu ada perbedaan penggunaan huruf besar dan kecil, lalu data yang rusak atau tidak valid. Misalnya yang pertama itu melakukan standarisasi data, di mana standarisasi data ini mengubah format yang seragam, di mana ada format dengan tulisan huruf kecil, huruf besar, dan angka. Nah, nanti bakalan diubah menjadi angka yang seragam. Yang kedua itu ada menyeragamkan format tanggal, di mana menyeragamkan format tanggal ini misalnya ada data tanggal yang memiliki format yang berbeda, lalu bakalan diubah menjadi satu format yang standar. Yang ketiga itu ada regular expression, di mana regular expression ini bisa kita sebut dengan kata lain regex. Jadi regex ini digunakan untuk mengekstrak informasi tertentu dari sebuah teks. Yang keempat ada membuat kolom baru berdasarkan data yang sudah ada.
Melalui proses data wrangling ini, kualitas data menjadi lebih baik hingga hasil analisis yang diperoleh dapat menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Pada modul 4, di modul 4 ini materinya itu adalah Spark SQL. Nah, nanti saya akan melakukan demonstrasi menggunakan modul 4 ini. Jadi di modul 4 ini, fitur Apache Spark yang memungkinkan pengelolaan big data menggunakan sintaks SQL yang sudah umum digunakan. Dengan Spark SQL, maka kita dapat menjalankan berbagai operasi seperti select, where, group by, join, dan order by. Lalu kita lanjut ke modul pertemuan 6. Di modul pertemuan ini adalah optimasi Spark SQL. Jadi di modul ini saya mempelajari berbagai teknik optimasi agar proses pengolahan data menggunakan Spark SQL menjadi lebih efisien. Beberapa teknik yang saya pelajari antara lain yaitu ada explain plan, di mana ini digunakan untuk melihat bagaimana Spark mengeksekusi suatu query sehingga kita dapat memahami alur pemrosesan dan menemukan bagian yang masih dapat dioptimalkan. Lalu ada caching dan persist, di mana caching ini digunakan untuk menyimpan data sementara di memori RAM. Lalu ada partitioning. Nah, partitioning ini adalah proses memecah data ke beberapa net komputer. Lalu ada data format, itu berbeda dengan CSV, membaca data per baris. Parquet adalah format penyimpanan kolom. Bawaan dari Hadoop atau Spark. Parquet mengoperasi data jauh lebih kecil dan mengeksekusi query agregasi jauh lebih cepat. Baiklah, kita langsung saja lanjut ke demonstrasinya. Sesuai yang saya ucapkan tadi. Jadi demonstrasi di sini saya menggunakan judul e-commerce analytics dengan modul P4. Nah, di modul P4 ini adalah library yang saya gunakan, dan ini adalah bagian membuat Spark session. Saya di sini menggunakan beberapa data. Yang pertama itu ada data pelanggan, data produk, data transaksi. Di sini pada data pelanggan ini menampilkan ID dari pelanggan dan nama serta kota asalnya. Lalu ada jenis membership yang nanti akan saya jelaskan, di mana jenis-jenis membership ini ada premium, regular, basic, dan ada lain. Lalu ada join date atau tanggal join. Di sini ada data produk. Di data produk ini terdapat ID, nama produk, jenis, harga, dan beratnya. Di sini ada data transaksi. Di data transaksi ini saya menggunakan order ID dan customer ID dari customer yang saya pakai di sini tadi. Lalu ada produk ID, ada order date, quantity, dan statusnya. Nah, analisis yang saya gunakan pertama ini adalah analisis penjualan per kategori, di mana analisis ini menggunakan CTA kategori sales, yaitu untuk menghitung matriks per kategori, menampilkan total orders, total units, total revenue, average order value, dan unique customer. Tujuannya untuk mengetahui kategori produk terbaik dan terburuk. Sini saya menampilkan rank dari produk mana yang memiliki penjualan paling tinggi sampai terendah. Nah, analisis performance pelanggan ini adalah analisis saya yang kedua. Di sini saya menggunakan customer spending untuk menghitung spending per pelanggan. Jadi dengan diskon simulasinya 10% untuk pembelian lebih besar dari 3 unit. Nah, yang kedua itu ada customer ranking, memberikan peringkat dengan segmentasi, di mana ada spending rank dengan berdasarkan total pengeluaran dari tiap-tiap customer. Lalu ada frekuensi ranking ini berdasarkan frekuensi order. Yang ketiga itu ada customer segment, itu segmentasi berdasarkan total spend. Di sini saya mengambil Caswell dengan logika segmentasi membership tadi, dengan dia pelanggan ini bakalan mendapatkan membership platinum apabila dia belanja lebih besar dari 5 juta,
dan dia bakal mendapatkan membership gold dengan belanja lebih besar dari 3 juta. Lalu ada silver dengan nominal belanja besar dari 1 juta dan bronze lebih kecil dari 1 juta. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi pelanggan terbaik dan pola pembeliannya. Nah, yang ketiga saya menganalisis tren penjualan harian. Di analisis tren penjualan harian ini saya menampilkan order date, daily order, daily units, daily revenue, daily customer, cumulative revenue, MA 3 day, MA 5 day, daily growth percent. Nah, di mana daily trend ini analisis tren dengan window function. Pertama itu ada cumulative revenue atau bisa disebut sebagai pendapatan kumulatif. Ada MA 3 day dengan moving average 3 hari. Itu untuk menghaluskan fluktuasi. Ada MA 5 day dengan moving average selama 5 hari. Lalu ada lag untuk mengambil nilai hari sebelumnya, dan daily growth persen presentasi pertumbuhan harian. Yang kedua ini saya menggunakan Ross Bitwin untuk menentukan jendela untuk moving average. Tujuannya itu untuk memahami pola penjualan dan mengidentifikasi tren. Nah, selanjutnya itu ada analisis produk bestseller dan underperform. Jadi di sini saya bakal mengkategorikan produk dengan penjualan terbanyak dan tersedikit, di mana nanti bakalan diberi label sebagai bestseller dan underperform. Nah, jadi di sini saya menggunakan produk stats untuk statistik per produk dengan unique buyers, jumlah pembeli, dan average quantity per order dengan rata-rata unit per transaksi. Nah, analisis ini menampilkan nama-nama dari produk serta kategorinya, lalu harga, total order, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada produk ranking market share. Jadi position by kategori ini saya gunakan untuk market share dalam kategori, dan saya menggunakan revenue per transaction untuk rata-rata revenue per transaksi. Nah, jadi saya menggunakan cash when dengan klasifikasi produk untuk memberikan produk status apakah dia best seller, standar, atau underperform. Jadi kalau misalnya dia dalam ranking 1 sampai 2 itu dia bakal diberi label sebagai best seller. Lalu misalnya seperti ini ada rank 6 ke bawah, maka dia akan diberi standar sebagai underperform. Untuk yang lainnya seperti 3, 4, 5, 6 untuk 3, 4, 5 maka bakalan diberi sebagai standar. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi produk terbaik yang perlu diperbaikan. Yang kelima itu ada visualisasi data. Di sini saya menampilkan data-data dengan visualisasi dari analisis sebelumnya. Nah, dengan total revenue per kategori produk di sini ditampilkan bahwa elektronik memiliki data paling banyak dengan total 62.500.000, dan di bawahnya ada fashion dengan 3.500.000 dan buku 1.535.000. Sebenarnya ini data yang sedikit lebih timpang. Lalu saya di sini menggunakan top 5 customer dengan spending terbanyak. Dan di sini saya menggunakan distribusi segmentasi pelanggan dari jenis membership. Lalu ada tren penjualan harian. Nah, selanjutnya itu ada cross kategori analis. Di sini menampilkan customer, nama customer, kategori pembelian, kategori list dengan unit produk, total spend, dan shopping behavior. Lalu ada average spend per kategori. Collect set itu saya gunakan untuk mengumpulkan kategori yang dibeli dalam array. Lalu yang kedua ada kategori above, jumlah kategori yang dibeli. Lalu ada shopping behavior dengan klasifikasi perilaku belanja. Dan yang keempat itu ada average spend per kategori dengan rata-rata pengeluaran per kategori. Jadi tujuannya itu untuk memahami diversifikasi pembelian pelanggan. Nah, di sini ekspor data dan KPI summary. Di sini ada bagian ekspor data yang akan diubah menjadi CSV, dan ini adalah KPI kategori, KPI summary. Jadi saya menggunakan column 1 menggunakan partisi menjadi satu file. Lalu ada write CSV untuk mengekspor hasil query ke file CSV.
Nah, KPI dashboard ini saya gunakan untuk menampilkan matriks kunci bisnis, di mana tujuan dari kedua fitur tadi itu untuk menyimpan hasil analisis uh, dalam bentuk dokumentasi dan reporting. Nah, baik, sampai sini saja saya buat video ini. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.